ini saya Pangdam 18 Kasuari beserta para staf, ada Kapoksali dan termasuk pengurus Persid ya, yang membawai seluruh Persid di Pangdam 18 Kasuari berkunjung di Korem 181 Sorong dan juga akan melihat nanti kelanjutan beberapa hari kesatuan-satuan terdepan di jajaran Korem ini. Intinya memang pertama saya Pangdam baru melaksanakan tugas kurang lebih nanti sekitar mau dekat 2 bulan. Nah, sebelum itu hal-hal yang akan saya lakukan dalam program ini tentunya saya mau melihat secara nyata atau langsung. Tujuan kunjungan kerja ini saya harus melihat secara langsung kondisi satuan bagaimana, kemudian saya harus betul-betul menyatukan pribadi saya terutama hati bersama dengan seluruh prajurit agar dalam rangka kita melaksanakan tugas secara program lebih umum, yaitu tugas pokok kita tuh menjaga semua dan sebagainya itu ya, bangsa dan negara, wilayah, kemudian perlindungan pada masyarakat ini semakin betul-betul bisa terlaksana secara paripurna untuk satuan Kodam 18 Kasuari itu. Kemudian di samping itu juga saya memperkenalkan diri kepada lingkungan itu masyarakat, seluruh komponen. Saya dengan gubernur juga sudah ke wilayah sini, mungkin beberapa ya kan komponen bangsa, pemerintah daerah saya perlu memperkenalkan diri. Kemudian kaitan dengan situasi kondisi di sini juga saya harus bisa berkeliling melihat ya kan. Itu aja saya kira dalam kaitan dengan kunjungan. Saya sudah sampaikan kepada prajurit, kita ini adalah prajurit-prajurit terpilih yang melaksanakan tugas ini. Kita harus nyatakan sudah selesai dengan diri sendiri dan itu adalah kebanggaan. Nah, kaitan dengan pelaksanaan tugas kita mempedomani secara khusus ada perintah harian Kasat di situ. Yang salah satunya keberadaan apalagi Korem ya, ini merupakan satuan kewilayahan, prajurit dengan jabatan ada Babinsa, Bintara Pembina Desa, ada Komandan Rami, Komandan Kodim, seluruh perangkat ini itu terus mempelajari dan harus bisa melihat secara nyata bersama masyarakat dengan pemerintah daerah setempat hal-hal apa yang menjadi kendala yang bisa dibantu dalam rangka mengatasi kesulitan. Lihat cermat potensi-potensi yang ada di masyarakat. Potensi masyarakat ya, baik itu alamnya, baik itu keahlian, keterampilan dimiliki oleh masyarakat ya, dan lain sebagainya. Dan itu adalah bagian potensi yang perlu dipikirkan secara bersama untuk bisa memberikan sumbangsi bagi kehidupan masyarakat. Tentunya kita harus merekatkan semua elemen komponen masyarakat di sini. Ada ujung tombak tadi, saya tadi panggil salah satu Babinsa bagaimana dan apa yang sudah dilakukan, dan ya puji syukur saya hanya dengan hati saja terharu dan sebagainya, dia mampu menjelaskan semua dan itu real, itu yang dilakukan. Saya bilang tidak perlu berpikir untuk nama dan sebagainya, tetapi apa yang menjadi kebutuhan kesulitan masyarakat itu, kesempatan pertama lihat, berpikir, ajak semua elemen untuk membahas, temukan caranya, lakukan secara bersama masyarakat. Itu aja. Jadi kalau kaitan dengan prajurit kita ini, medan tugas kita ini dengan tugas pokok menjaga keutuhan kedaulatan dari wilayah ya. Jadi bagi kita itu seluruh panggilan tugas dan tidak ada masalah. Namun sebagai manusia, kami terus memantau, kami terus turut meminta ya masukan-masukan dari mereka, baik khusus untuk mereka sendiri dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus menyertai mereka. Saya kira dari yang berada di pelosok-pelosok, yang daerah terpencil dan sebagainya itu, terus terang saja secara organisasi, negara dan bangsa lewat organisasi, sudah ada hal-hal yang bersifat kesejahteraan yang mendukung mereka. Dari tunjangan-tunjangan, dukungan-dukungan, ya, contoh Babinsa mendapat dukungan, ya, anggaran untuk yang daerah terpencil, kemudian dia operasional dan sebagainya. Kita tidak melihat dari sini besar kecilnya, tetapi dukungan itu wujud dari perhatian negara dan bangsa dan kondisi yang ada lewat organisasi, dan mereka pun sangat paham dengan itu. Saya kira itu, ya terus kita saling memperhatikan.